يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Haddas rabi'u syawahidun wa'izatun. Ini pembahasan yang keempat tentang syawahidun wa'izatun, yaitu kesaksian-kesaksian yang bisa dijadikan wa'izah, pelajaran, iktibar, sebagai contoh. Karena apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW semua itu adalah tauladan, ya, sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan yang baik. Nah, di ucapan beliau disebut dengan hadis qauliyah, ya, ma'udifa ila aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan terhadap ucapan atau apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga ada fi'liyah, ya, yang disandarkan kepada ya perbuatan atau hal yang dilakukan, amaliyah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, sama juga ya, takririyah, ya, hadis takrir, sesuatu yang beliau tidak ucapkan atau tidak amalkan, tetapi beliau menyetujui, ya, tidak dilarang atau tidak diperintahkan. Ya, ada ya, kesetujuan beliau dalam amaliyah tersebut, ya, artinya tidak apa-apa. Nah, jika kalau kita menginginkan dalil secara qauliyah saja tidak cukup, ya. Ada orang mana dalilnya? Dia ingin dalil yang secara qauliyah, secara tekstual. Kalau ingin mencari semua dalil secara qauliyah, secara tekstual tentang apa yang dilakukan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, tentunya ya tidak semuanya, karena ada istilah amaliyah, atau qauliyah, fi'liyah. Nah, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Ya. Jadi dalam hal tersebut, siapa yang melihat Rasulullah SAW salat secara langsung? Ya, siapa? Nah, tentunya di sana makna yang tersirat di sana, ya, sebagaimana kalian melihatku salat. Para sahabat melihat baginda Rasulullah SAW mencontohkan, oh begini cara Rasulullah SAW sholat. Lalu para sahabat ya dikutip oleh para tabi'in yang mengikuti para sahabat, ajaran para sahabat. Ya, oh begini, ya kata sahabat, begini cara Rasulullah SAW. Tabi'in diikuti oleh tabi'in yang mengikuti tabi'in, terus pengikutnya, para imam-imam, menjelaskan dengan kitab-kitabnya melalui kutipan hadis Rasulullah SAW, termasuk juga menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sholat melalui para sahabat, melalui para tabi'in, para sahabat. Dan sahabat melihat baginda Rasulullah SAW. Pun sampai kita sekarang ini umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini pun harus mencontohi bagaimana
Rasulullah SAW sholat. Nah, tentunya bukan dengan kesaksian mata, akan tetapi dengan apa namanya, penjelasan para ulama, para fuqaha, melalui kitab-kitabnya, melalui pembelajaran secara langsung, ya, tafakuh kepada para ulama, orang-orang alim, dapat mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW sholat. Tentunya itulah merupakan, artinya seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, itulah cara kita melihat Rasulullah SAW sholat. Apa yang disampaikan kita oleh para ulama itulah, ya, namanya kesaksian secara dalil. Sehingga kalau kita sholat semau-maunya tanpa mengikuti para imam, salah satu para imam, ya, para ulama tentunya, maka sia-sia. Itu amaliyah yang tanpa ilmu yang dimaksud. Sehingga tentunya kita harus memilih bahwa apa yang dijadikan kesaksian oleh para sahabat itu merupakan athar, gitu ya. Selain hadis itu ada athar, itu juga bisa dijadikan dalil. Ya. Ketika melihat para sahabat menceritakan begini cara Rasulullah SAW, itu bukan hadis misalnya, ya, itu athar. Ya. Para ulama juga disebut kias, ya, apa yang disampaikan para ulama mengkias, ya, lalu ditulis dalam kitab-kitabnya, itu juga bisa dijadikan dalil. Sehingga dalil yang dimaksud adalah bukan hanya Al-Quran dan hadis, akan tetapi melalui asar maupun kias, ya, ijma' kias. Jadi dalil bukan hanya sekedar qauliyah Rasulullah SAW ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Maka sempit sekali kalau kita mengatakan mana dalilnya secara tekstual, mana dalilnya secara qauliyah. Ya. Kalau sudah kena dalilnya sahih atau tidak, nomor ribu, ya. Betul sekali kalau memang kita menelaah semua ibadah itu secara dalil, betul. Tapi kelihatannya sempit, kelihatannya intelektual tetapi sempit, ya, karena apa? Kalau secara dalil itu banyak, ya. Al-wahidu yang pertama, ya, diceritakan di sini. Adhafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan kafiran fa amara lahu bisyatin fahuliba. Rasulullah SAW bertamu kepada seorang laki-laki yang kafir. Ya, ada beliau menjadi tamu kepada salah seorang, ya, orang kafir. Fa amara lahu bisyatin fahuliba. Lalu dia memerintahkannya untuk memeras seekor kambing, ya. Fasyariba hilabaha, lalu diminumlah, ya, beliau diminumlah perasan kambing tersebut. Summa ukhra fasyaribahu, kemudian diminum lagi, lain kalinya diminum lagi perasan tersebut. Summa ukhra fasyaribahu, kemudian diminum lagi. Hatta syariba hilaba sab'a isyatin, sampai meminum perasan kambing 7 ekor, ya, yang diperas. Ya. Summa innahu asbaha fa aslama, lalu beliau pergi, salam, ya. Fa amara Rasulullah SAW bisyatin fasyariba hilaba. Rasulullah SAW juga memerintahkannya, ya, untuk memeras seekor kambing, susunya ini, ya, diperas. Fasyariba hilaba, ya, lalu diperaslah, so, diminum perasannya. Summa amara bi ukhra, kemudian diperintahkan juga untuk diperas yang lain, kambing yang lain. Falam yastatimma, tapi tidak menyempurnakan perasannya atau tidak menghabiskannya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya,
al-mu'minu yashrabu fi ma'yin wahidin. Ya, seorang mukmin minum fi ma'yin wahidin, pada satu tempat. Ya. Wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a. Dan sedangkan orang kafir itu minum pada 7 tempat, atau bisa kita bilang 7 bejana. Ya, maksudnya di sini ya, beliau mencontohkan ya, bahwa seorang mukmin itu tidak sampai memisahkan diri. Dari segi minum saja bisa ya, dalam satu bejana bisa meminum, satu bejana bisa diminum oleh banyak orang ya, minum lagi diminum, itu artinya berbagi ya. Sedangkan pada suruh 7 ekor kambing ini ya, orang kafir bilang 1 ekor kambing 1 ya, berarti 7 ekor kambing ini berarti 7 bejana atau tempat minum yang disiapkan. Itulah bedanya, bahwa orang mukmin itu harus bisa saling berbagi, tidak sama dengan orang-orang kafir. Beliau juga mencontohkan bahwa ya, su'rul mu'min dawa'un. Su'rul itu sisa ya, sisa orang mukmin itu bisa jadikan obat. Makanya kalau tidak ada istilah ini, makanya kasus corona seperti ini kan lebih bahaya nih ya. Bahkan wadah yang sudah disentuh harus disterilkan ya, tempat-tempat yang sudah diduduki orang harus disterilkan. Memang ini salah satu daripada cara ya, entah itu orang yang berkepentingan ya, menghilangkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbagi. Misalnya ada orang mukmin baru selesai minum, lalu diminum ya, tentunya bisa dijadikan obat, apalagi dia itu orang alim ya, tentunya seorang mukmin orang alim ya. Ya, kejadian ya, begitu para guru-guru kita selesai ngaji minum, banyak yang berhutang ya. Tentunya yang dapat itu yang di depan, yang di belakang tidak bisa. Siap sudah dia masa ngancam-ngancam, nah itu jadi tujuan ya. Begitu selesai ya, wallahu a'lam bishawab, wah sudah siap sudah ya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru berangkat langsung. Pernah juga kejadian sampai tumpah itu, tidak ada yang dapat terus kejadiannya ya. Pokoknya kalau selesai ngaji itu ya, suara kelas itu saling ada sudah ya. Nah, jadi apa? Oh, mencari karena mencari berkah, padahal di sana ada nilai obatnya juga ya. Yang minumnya entah obatnya itu obat kejahilan ya, obat penyakit kalau diniatkan, mungkin ada penyakit yang sah ya, entah obat ya, entah dia galau kan, penyakit hati ya, obatnya. Nah itu sebenarnya obat secara umum ya. Maka satu seorang mukmin dawa, sisa orang mukmin itu sebagai obat ya, tentunya apalagi orang-orang alim ya. Maka lihat juga pernah kejadian Syekh Zakaria ya, duduk bersama Al-Maghfurullah Maulana Syekh, pengajian ya, pengajian besar entah ada salah itu ya, pengajian besar ya. Begitu beliau selesai minum ya, langsung direbut, oh ini bagian saya, langsung direbut, padahal ada ya minuman tersebut langsung direbut, ini bagian saya. Ini apa ini? Ternyata orang alim lebih tahu makna daripada tersebut. Kita
kita kan sekedar mencontoh saja ya, entah karena kepingin minum atau bagaimana. Apa yang diminum oleh syekh ini atau apa yang diminum oleh guru kita kelihatan enak sekali ya, karena gelasnya bagus ya, ya entah seperti itu. Cuma dari di sana makna yang terkandung di sana tentunya ya, ada ya, itulah kita sebagai orang mukmin. Wa hukiya anna sayyidana Umar bin Abdul Aziz ra'a waladan lahu yawma 'idin wa 'alaihi qamisun khaliqun babaka. Ya. Dikisahkan dari Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ya, radhiyallahu anhu. Ra'a waladan lahu. Beliau melihat ya, anaknya yauma idin, pada hari raya Id, wa alaihi qamisun khaliqun, ya, terdapat ya, dan dia mengenakan pakaian jubah yang berjahit babaka, lalu menangis, beliau menangis. Faqala, lalu dia berkata, ma yubkika? Faqala lahu ya bunayya akhsha anna yankasira qalbuka fi yawmil 'idi idza ra'aka sibyanu bihadzal qamisil khaliqi. Faqala innama yankasiru qalbu man ahdamahu Allahu ridahu aw aqqa ummahu wa abahu. Ketika itu beliau menangis ya, lalu ditanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Faqala lahu, maka dia berkata pada anak tersebut, ya bunayya, hai anakku, akhsha ayyam kasira qalbuka fi yaumil 'idi, ya, saya khawatir bahwa sungguhnya hatimu akan berkurang, akan terpecah fi yaumil 'idi, pada hari Id ini. Iza ra'aka sibyanu, apabila ya, anak-anak kecil lainnya melihatmu. Ya, maklum kan kalau hari ini itu semuanya pamer pakaian di sana. Ya, jarang niat untuk pergi sholat Id. Yang ada itu pamer ya, secara umum pakaian saya baru. Ya, padahal sudah 2 minggunya dibeli, tapi disimpan. Hari apa dipakai? Nanti hari raya. Di sana momen pas untuk memamerkan, ya. Karena kalau dipakai dulu, nanti tidak ngetren, nanti tidak viral per hari itu. Ya. Anak-anak sangat senang sekali. Itu yang azan dulu ya.